Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Bu Siti Khotimah dari program studi fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada saat ini secara global menurut WHO 2021 dinyatakan bahwa lebih dari 205 juta orang di dunia terinfeksi atau terkonfirmasi COVID-19. Di mana dari data tersebut sekitar 4,5 juta saat ini sudah dinyatakan meninggal dunia. NICE telah mendefinisikan bahwa untuk manajemen fisioterapi pada pasien COVID terbagi menjadi 3, yaitu pada masa akut, kemudian masa ongoing, simptomatis, dan pada masa post-COVID. Post-COVID atau long COVID adalah semua gejala-gejala yang terjadi pada pasien yang sudah terinfeksi atau terkonfirmasi COVID-19, tetapi di situ masih memunculkan adanya suatu gejala. Gejala yang paling sering muncul dari beberapa literatur menyatakan bahwa yang terbanyak adalah adanya fatigue atau kelelahan. Di mana juga ada muncul suatu gejala, juga ada gejala sesak nafas, batuk, kemudian masih ada juga mengalami anosmia. Di situ juga masih ada mengalami gangguan di mana dia pada waktu jalan berapa meter masih menimbulkan rasa sesak. Jadi ada berbagai macam gejala yang pada kondisi di long COVID, tetapi hal itu juga menurut dari karakteristik dari pasien itu masing-masing. Bagaimana keterkaitannya untuk manajemen fisioterapi pada kondisi pasien long COVID, di mana pasien ini sudah terkonfirmasi COVID-19 tetapi sudah dinyatakan negatif, tetapi masih muncul gejala-gejalanya, baik itu yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan untuk terkait yang ada di rumah, apa yang harus dilakukan apabila ada pasien yang sudah terkonfirmasi COVID-19 tetapi masih mengalami gejala-gejala, apakah itu dia munculnya adanya kelelahan, kemudian adanya batuk, atau mungkin sesak nafas, atau mungkin adanya suatu gejala yang dirasakannya kedua kakinya yang tidak nyaman pada saat berjalan. Nah, inilah yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, untuk manajemen fisioterapi, kita sebelum melakukan suatu intervensi kita harus melakukan asesmen terlebih dahulu, di mana untuk asesmen itu terdiri dari 2, yaitu asesmen subjektif maupun asesmen objektif. Untuk asesmen subjektif pada pasien ini kita harus mengetahui yang pertama kali apa keluhan utamanya. Pada pasien dengan kondisi long COVID lebih banyak dia pasiennya mengeluh adanya suatu kelelahan, kemudian dia adanya mungkin sisa dari sesak nafasnya atau gejala batuknya atau gangguan dari anosmianya. Nah, itu yang terkait dengan keluhan utama. Untuk asesmen subjektif ada keluhan utama, kemudian ada onsetnya untuk mengetahui bahwa dia sudah berapa lama dia mengalami gangguan itu, kemudian topisnya, jadi letaknya dia mengalami permasalahannya itu apakah dia mengalami ada gangguan di kedua tangannya, atau mungkin masalah adanya juga suatu terasa berat di kedua kakinya, atau memang hanya merasakan ada batuk atau disertai dengan nyeri dada. Nah, itu yang harus kita menanyakan terkait dengan topisnya atau letaknya. Nah, untuk yang terkait dengan riwayat pengobatannya, pada pasien itu juga harus diketahui bahwa apakah selama dia terkonfirmasi COVID kemarin, dia masuk dalam kondisi gejala yang ringan, sedang, atau berat. Apakah dia sudah masuk di dalam rumah sakit, apakah dia masuk di ICU, atau dia cuma hanya dirawat di bangsal atau di shelter, atau dia isoman di rumah. Nah, ini untuk mengetahui bahwa tingkat gejalanya dia dalam kondisi dia kategorinya ringan, sedang, atau berat. Kemudian kita harus juga mengetahui faktor yang memperberat dan memperingan. Bahwa pasien dengan kondisi long COVID, apa sih sebenarnya posisi yang paling nyaman dia di rumah? Apakah dia posisi duduk, apakah dia posisi tidur telentang atau tidur miring? Karena ini nanti untuk mengetahui bahwa pada saat kita melakukan intervensi ada beberapa positioning yang perlu dilakukan untuk mengurangi sesak nafasnya. Oleh karena itu faktor yang memperberat dan memperingan ini perlu kita tanyakan, apakah dia pada saat misalnya
kok ternyata duduk lebih ringan daripada dia tidur telentang. Karena kebanyakan juga pasien COVID itu untuk tidur telentang dengan posisi bantar mendatar itu lebih banyak dia mengalami permasalahan justru malah tambah sesak. Nah, hal itu harus kita evaluasi, harus kita tanyakan untuk melakukan nanti intervensinya supaya tepat. Yang berikutnya adalah untuk pemeriksaan objektif, yaitu vital sign, yang dimana untuk vital sign terdiri dari tekanan darah, kemudian pernafasan, kemudian heart rate-nya atau denyut nadinya, saturasi oksigen juga tidak boleh dilupakan. Itu yang harus kita lakukan. Berikut ini adalah untuk pemeriksaan dari vital sign. Kemudian untuk setelah vital sign kita lakukan, maka selanjutnya adalah dengan melakukan pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Untuk inspeksi, maka pada kondisi long COVID ini pastikan bahwa pasien itu dia tidak ada terjadi gangguan bentuk dadanya yang berbeda. Artinya letak dari ketinggian dadanya itu perlu dilihat apakah dia ketinggian dadanya dalam kondisi yang simetris apa tidak bentuk dadanya. Kemudian untuk yang dinamisnya, untuk yang statisnya juga selain dari bentuk dadanya juga harus ketahui apakah dia pucat, apakah dia adanya munculnya clapping pinjernya yang menyatakan adanya suatu oksigenasinya ke perifernya dia bagus apa tidak. Kemudian setelah itu kita harus mengetahui juga inspeksi dinamisnya, bagaimana gerakan dadanya antara dada yang kanan dengan yang kiri, karena ini long COVID ya. Jadi apakah dia sudah muncul adanya suatu gangguan dari ekspansi toraknya. Kalau misalnya di statisnya dia muncul adanya suatu gerakan dadanya yang tidak simetris, kemudian kita lihat pola pernafasannya. Ternyata pada saat dia pola pernafasannya kita lihat dia nafasnya untuk tarik nafasnya tarik nafasnya sedikit, hembusnya dia panjang. Artinya dia terjadi pola tarik nafasnya yang lebih pendek dari hembusnya. Maka hal inilah untuk menandakan kepada kita sebagai seorang fisioterapis bahwa itu nanti menjadikan dasar pada saat kita melakukan palpasi maupun perkusi dan auskultasi, apakah dia juga masuk dalam kategori ada pengembangan ekspansi torak yang terbatas. Setelah infeksi kita ketahui, kemudian kita lakukan dengan palpasi. Nah, berikut ini untuk pemeriksaan palpasinya yang meliputi dari untuk pengembangan ekspansi toraknya, yaitu dengan menggunakan palpasinya, kemudian untuk bentuk trakeanya. Pada kondisi untuk di long COVID yang dimana dia sudah misalnya terdiagnosis dari pneumonia, maka dia akan cenderung untuk posisi trakeanya dia akan cenderung bergeser ke sisi yang sakit. Artinya kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan trakea itu dia bergeser ke yang kiri, maka bisa pastikan bahwa nanti permasalahannya itu ada di paru-paru sebelah kiri. Kalau misalnya dia bergeser di sebelah kanan, maka dipastikan dengan yang kanan. Tetapi hal ini juga kita bisa melakukan suatu analisa terkait dengan vokal vermitusnya. Pada saat pasien dengan kita menyebutkan 99, kemudian kita lihat getaran dadanya. 99. Lagi 99. 99. Lagi Pak Irul. 99. Apabila getaran dadanya itu kemudian dia ternyata memang lebih tinggi dari yang kiri misalnya, terus tadi posisi trakeanya menyentuh ke yang kiri, kemudian dari hasil perkusinya ternyata di situ ditemukan adanya redup, lalu dari hasil auskultasinya di situ ada suara tambahan, krekes atau rongki basah atau rongki kering begitu, maka kita bisa memastikan bahwa ada permasalahan bahwa pasien ini dia masalahnya ada di paru-paru sebelah kiri atau sebelah kanan, tergantung dari analisa kita pada saat melakukan pemeriksaan. Pada pasien ini saya menemukan bahwa adanya suatu getaran dadanya yang meningkat itu di sebelah kanan. Kemudian pada saat di perkusi kita tahu bahwa perkusi itu hasilnya ada 3. Kalau yang dia normal adalah sonor. Kalau dia redup berarti di situ ada suatu penambahan cairan.
kemudian kalau peka di situ juga akan menimbulkan adanya suatu penambahan cairan dan mungkin disertai ada benda asing. Kemudian pada saat untuk auskultasi, kita temukan adanya suatu penambahan suara nafas krepes di sebelah kanan. Artinya berarti pasien ini dia mengalami masalah di paru-paru di sebelah kanan. Itu yang bisa kita simpulkan yang keterkaitannya dengan bahwa pasien ini dia mengalami gangguan di paru-paru di sebelah kanan. Setelah itu kemudian kita melakukan pemeriksaan spesifik. Karena pasien ini ada gangguan di sesak nafasnya, maka kita bisa melakukan dengan pemeriksaan dengan menggunakan VAS. Nah, pada saat kita melakukan pemeriksaan dengan VAS pada pasien ini ditemukan bahwa dia mengalami sesak nafasnya sedang karena terukur dengan kondisi di 49 mili. Setelah itu kita bisa dalam kondisi pada saat kita sudah melakukan untuk pemeriksaan, asesmen subjektif, asesmen objektif, kemudian kita bisa melakukan suatu diagnosis fisioterapi. Pada kondisi diagnosis fisioterapi kita bisa menyebutkan adanya suatu gangguan di impairment-nya atau body function-nya atau body structure-nya, kemudian di aktivitas fungsionalnya atau di restriksi partisipasinya. Pada kondisi pasien ini dia masih mengalami pada saat dia jalan berapa meter dia mengalami sesak nafas, menggeh-menggeh begitu. Kemudian dia masih dalam kondisi kategorinya juga ada keluhan di batuknya. Kemudian ada juga keluhan di sesak nafasnya. Kita akan melakukan suatu intervensi fisioterapi pada kondisi pasien ini di mana tujuannya adalah menurunkan sesak nafasnya, kemudian menurunkan atau menghilangkan batuknya, kemudian bagaimana untuk mengatasi supaya pasien itu dalam kondisi dia jalan sehingga tidak memunculkan adanya suatu keluhan di sesak nafasnya. Untuk manajemen dari pernafasannya untuk mengurangi dari sesak nafasnya, maka kita akan bisa memberikan ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita memberikan positioning. Berikut ini adalah beberapa positioning yang bisa dilakukan pada pasien di long COVID yang bisa dilakukan di rumah. Setelah itu kemudian bisa pasien itu melakukan dengan menggunakan latihan yang disebut dengan breathing control. Pada saat melakukan breathing control kita lihat di video ini bahwa pasien melakukannya dengan tangannya yang satu di dada, kemudian yang satu di perut. Intinya adalah pada saat Bapak Ibu misalnya mau melakukan latihan pernafasan ini, maka yang pertama adalah pada saat tarik nafas lewat hidung, kemudian perutnya itu dikembangkan, setelah itu dihembuskan lewat mulut, perutnya itu dikembeskan. Nah, seperti dalam video ini bahwa kita lihat untuk perutnya tarik nafas, kemudian hembuskan. Itu dilakukan pada saat bisa dalam kondisi tiduran, bisa dalam kondisi duduk, bisa dalam kondisi berdiri. Kemudian bisa dilakukan dengan kondisi pada saat setelah kita melakukan ini bisa ditambahkan dengan kondisi yang disebut dengan active cycle breathing tekniknya, di mana pasien itu melakukan seperti tadi dengan melakukan penafasan perut, kemudian setelah itu nafas dadanya, tarik nafas, perutnya dikembangkan, di breathing ya, tarik nafas, perutnya dikembangkan, kemudian ditahan, kemudian dihembuskan, tarik nafas, dikembangkan, tahan, dihembuskan. Lalu kemudian yang ketiga, dia bisa melakukannya dengan menggunakan tarik nafas dalam, kemudian dibatukkan dengan kondisi mulut terbuka seperti yang ada di dalam video ini.
Lalu setelah itu kemudian bisa diselingi, satu siklusnya diselingi dengan minum air putih. Nah, itu kalau dalam kondisi untuk menurunkan dari sesak nafasnya atau mengatasi dari pengembangan dari ekspansi toraknya atau gangguan dadanya yang dimana dia pernafasannya dia kurang, melakukan untuk tarik nafasnya merasa kurang begitu ya. Lalu kemudian pada saat merasakan pasien itu batuk kering, pada saat pasien itu merasakan adanya batuk tapi batuknya kering begitu, maka bisa dilakukan dengan latihan berikut ini yang ada di dalam video ini, di mana bisa dengan menggunakan minum sedikit-sedikit, kemudian setelah itu dilakukan dengan menghirup uap tapi dengan catatan tarik nafasnya lewat hidung, kemudian ditahan, baru dihembuskan pelan-pelan keluar. Tarik nafasnya seperti yang ada di dalam video ini, tahan, hembuskan pelan-pelan. Itu untuk batuk keringnya. Sedangkan untuk yang kalau misalnya merasakan batuknya berdahak kok banyak banget begitu, bisa dilakukan dengan uapnya tadi. Kemudian ditambahkan dengan berbagai macam posisinya. Posisi yang bisa Anda lihat di dalam video ini, jadi yang nyaman bagi Bapak Ibu atau yang nyaman bagi pasien itu bagaimana, apakah dia tidur tengkurap atau tidur miring atau duduk. Nah, itu dibuat senyaman mungkin. Kalau di dalam panduannya ini juga bisa dilakukan untuk menaikkan saturasi oksigen, yang dimana kalau misalnya ada pasien-pasien dengan keluhan long covid, yang dimana ada keluhan dimana saturasi oksigennya kok kurang dari 95% atau di bawah dari 90%, maka bisa lakukan dengan yang disebut dengan proning. Nah, proning itu dengan posisi tidur tengkurap 30 menit sampai 2 jam, kemudian nanti miring kanan 30 menit sampai 2 jam, kemudian nanti telentang 30 menit sampai 2 jam atau duduk, kemudian nanti miring lagi 30 menit sampai 2 jam. Hal itu, siklus itu kemudian dilakukan 2 sampai 3 kali, tergantung dari berapa menit dia yang melakukannya. Kalau misalnya dia mampu melakukan posisinya itu dalam sekali posisi itu 2 jam, maka dalam siklus 4 posisi itu 2 kali 4 berarti 8 jam, maka jika diulangi 2 kali maka menjadikan 16 jam. Jadi dalam aturannya menurut WHO maupun Kemenkes bahwa proning itu dilakukan 2-3 kali menurut dari kemampuan si pasien itu. Apakah pasien itu mampunya setengah jam, ataukah 1 jam, atau 1,5 jam, atau 2 jam. Sehingga itu pengulangannya berapa kali siklusnya tergantung dari si kondisi si pasien. Hal ini di samping untuk mengurangi sesak nafasnya, juga bisa untuk meningkatkan dari saturasi oksigennya. Kemudian pada saat misalnya tadi pasien ada keluhan di mana dia jalan sekian meter kok mengeluh dalam kondisi dia sesak gitu ya, maka bisa dilakukan apakah itu dengan jalan-jalan di datar. Kalau misalnya terpaksanya ada di rumahnya ada tangganya begitu 2-3 tangga gitu, nah silahkan dengan melakukan pada waktu pasien itu naik tangga, satu kaki yang kanan misalnya tarik nafas, kemudian pada waktu kaki yang kiri kembali itu hembuskan, naik lagi tarik nafas, kemudian kembali dihembuskan, naik lagi tarik nafas, kembali dihembuskan, kemudian turun juga begitu. Hal itu untuk mengatasi apabila pasien itu dalam kondisi dia baik jalan di tempat yang datar maupun jalan yang di tempat yang naik turun, yang dimana di rumahnya kita tahu bahwa ada mungkin ada tangga yang 2 atau 3 trap gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan catatan menurut kemampuan dari si pasien itu sendiri. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.